sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Yang kemarin berdasarkan keputusan dari MK, syarat calon presiden atau wakil presiden itu usia minimal 40 tahun atau sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Keputusan MK ini akhirnya mengantarkan Gibran, putra dari Pak Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, ini maju menjadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto dan sudah mendaftar di KPU, dan KPU sudah menerima pasangan Prabowo dan Gibran untuk maju di 2024. Tetapi temannya, di MK sendiri masih ada masalah yang belum kelar, yang belum selesai. Keputusan MK yang akhirnya memberi peluang kepada Gibran ini disoal oleh banyak orang. Bahkan MK ini akhirnya membentuk MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Jimli Asidiki, dan sekarang mulai bergerak, sekarang mulai bekerja untuk menemukan kejanggalan terkait keputusan MK tersebut. Dan inilah yang menjadi perhatian publik, teman. Banyak publik yang berharap agar MK ini menyelesaikan kasus ini karena disinyalir ada pelanggaran terkait keputusan tersebut. Dan kemungkinan teman, Selasa nanti ada keputusan yang real dari MK. Apakah Anwar Usman nanti diberhentikan dari ketua MK atau seperti apa hari Selasa, teman. Mudah-mudahan Pak Anwar Usman ini diberhentikan dari ketua MK karena ini menyangkut ini, teman, hubungan kekeluargaan antara Gibran sama Anwar Usman yang masih satu keluarga. Dan menurut pendapat dari Jimli Asidiki bahwa keputusan MK itu bisa batal dan berubah setelah MK melakukan uji materi kembali. Nah, seperti itu teman ya. Jadi keputusan MK ini memang tidak bisa banding keputusan final, tetapi ini bisa juga diubah oleh MK itu sendiri dengan menguji kembali keputusan yang telah diputuskan. Coba kita lihat pandangan dari Jimli Asidiki. Kita baca berita dari Tempo, teman. Jimli Asidiki sebut putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres bisa berubah oleh MK itu sendiri. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK Jimli Asidiki mengatakan putusan MK soal syarat Capres-Cawapres bisa berubah jika Mahkamah Konstitusi menguji kembali putusan itu. Ini kan putusan MK bisa berubah oleh MK itu sendiri, kata Jimli saat ditemui di gedung MK Jakarta Jumat 3 November 2023. Jimli mengatakan pihaknya memuji para mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU yang telah mengajukan uji formil untuk putusan MK soal syarat Capres-Cawapres. Pengajuan itu kini tengah terdaftar dengan nomor register 141. Itu kalau sudah diregister, artinya harus sidang, kata Jimli. Ewal kepastian apakah putusan MK bisa menganulir putusan MK soal syarat Capres-Cawapres, Jimli mengaku hal itu merupakan permintaan sebagian besar pelapor. Namun, dia minta publik untuk menunggu putusan pada Selasa 7 November 2023. Itulah salah satu yang ditunggu-tunggu, kata Jimli Asidiki. Jadi hari Selasa, teman, ada keputusan dari MK. Mudah-mudahan
ini Anwar Usman diberhentikan dari ketua MK. Harapannya banyak publik begitu teman, karena keputusan itu menghantarkan Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Jadi ada hubungan kekeluargaan dalam hal ini. Dan bagi pihak MK ternyata tidak sulit teman-teman menemukan kejanggalan-kejanggalan terkait keputusan MK tersebut. Jadi kejanggalan kemudian penyelewengan tersebut sebenarnya mudah dibuktikan oleh pihak MK. Coba teman kita baca berikutnya mengenai yang disampaikan oleh Jimli Asidiki. Kita baca berita dari fifa.co.id. Jimli sebut kantongi bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK tak sulit membuktikan. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK Jimli Asidiki mengaku telah mengantongi bukti lengkap terkait dugaan pelanggaran etik 9 Hakim Mahkamah Konstitusi MK atas putusan perkara nomor 90/PUU 21 tahun 2023 soal batas usia minimal Capres-Cawapres. Ia pun mengaku tak sulit membuktikan dugaan pelanggaran etik tersebut. Semua bukti-bukti sudah lengkap, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli, para pelapornya ahli semua, ya kan? Lagi pula ini kasus tak sulit membuktikannya, kata Jimli di gedung MKRI Jumat 3 November 2023. Jimli kemudian meminta masyarakat untuk mendengarkan putusan MK yang bakal dibacakan pada 7 November 2023 mendatang, termasuk kata dia, jika putusan itu adalah pengaruh terhadap putusan MK atau tidak. Nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban atas tuntutan, supaya putusan itu pada pengaruhnya terhadap keputusan MK sehingga berpengaruh terhadap pendaftaran capres, kata Jimli. Itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan itu kita bacakan tanggal 7. Ini juga harus dikawal melalui putusan MK ini supaya ada kepastian. Yang salah harus kita bilang salah, yang benar harus kita bilang benar. Yang jauh lebih penting adalah tradisi negara hukum dan demokrasi kita harus berjalan untuk meningkatkan mutu dan integritasnya, ujarnya menambahkan. Sampai hari ini sudah ada 9 hakim konstitusi yang menjalani sidang MK. Antara lain Ketua MK Anwar Usman dan 8 hakim anggota Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan MP Stompul, Suhartoyo, Daniel Yusmix, Guntur Hamzah, dan Wahidudin. Anwar Usman dijadwalkan menghadiri sidang kembali pada Jumat 3 November 2023. Itu sahabat Enjoy Channel terkait kasus syarat calon wakil presiden yang menjadi pembicaraan publik teman-teman. Mengapa pada akhirnya Gibran ini yang maju menjadi calon wakil presiden? Apakah uji terkait syarat calon wakil presiden ini ada kaitannya langsung dengan pihak yang terkait atau seperti apa? Nah, nanti kita lihat teman-teman keputusan yang akan dibacakan oleh MK. Harapan kita tentu bagaimana MK ini memberikan keputusan yang sifatnya itu objektif teman ya, bukan subjektif, karena kemarin ada keraguan dari Pak Mahfud MD terkait keputusan yang akan dilakukan oleh MK. Tapi Jimli Asidiki meyakinkan bahwa dia akan bekerja profesional menyangkut persoalan syarat calon wakil presiden ini. Jadi kita tinggal menunggu teman apa yang akan disampaikan Pak Jimli pada hari Selasa 7 November 2023 ini. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.